Hanif Alatos membuat buku sanggahan yang kedua terhadap penulis, artinya terhadap Kiai Haji Imaduddin. Buku itu diberi judul Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman, catatan atas jawaban Imaduddin Usman terhadap risalah ilmiah M atau Muhammad Hanif Alatos. Pertama, Hanif mengatakan, dalam tulisannya Imaduddin mengatakan risalah Hanif ini belum dapat membantah terputusnya nasab Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bekasan Progresif 79. Sahabat Subhan dan Sultan di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti ya hebohnya masalah habaib yang terus-menerus menjadi perbincangan. Ini semakin ramai ketika ya para habaib ini terus ya melakukan bantahan-bantahan argumentasi yang mempertanyakan tentang Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ini sebagai satu kesatuan nasab yang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus sebagai ya kakek daripada para habaib ini. Dan ketika Habib Hanif Alatos yang merupakan menantu daripada Habib Rizik yang kita kenal juga cukup vokal ya dalam berbagai aksi-aksi demonstrasi, membuat sebuah tulisan bantahan terhadap ya tulisan Kiai Imaduddin Usman yang mengatakan bahwa ada rujukan di mana nama Abdullah itu sudah disebut dalam kitab abad ke-8, yakni seorang ulama namanya Al-Jundi menyebutnya tentang Abdullah. Tetapi apa yang dipertanyakan oleh Kiai Imaduddin Usman sebenarnya itu adalah Ubaidillah. Pertanyaan sederhananya adalah apakah sama antara yang dimaksud Abdullah oleh Habib Hanif dan Ubaidillah yang dipertanyakan oleh Kiai Imaduddin Usman? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu. Kalaupun misalnya sama, pertanyaan Kiai Imaduddin Usman bahwa tidak ada kitab yang menyebutkan tentang Ubaidillah sebagai anak ya Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu kitab-kitab abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu tidak ada. Nah, dua pertanyaan ini tentu semakin memperkaya sebuah ya pencarian kebenaran ini. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana tulisan dari Kiai Imaduddin Ahmad, Imaduddin Usman yang kemudian memberikan bantahan ya terhadap tulisan ya Habib Hanif Alatos ini ya. Karena dia menyebut dan berusaha untuk kemudian mementahkan argumentasi Kiai Imaduddin Usman bahwa ada Abdullah yang ditulis oleh ulama abad ke-8 yakni Al-Jundi. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah Abdullah yang dimaksud oleh Al-Jundi itu adalah Ubaidillah yang dipertanyakan oleh Kiai Imaduddin Usman atau beda orangnya? Nah, kalau beda ini kan menjadi problem lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ulasan tulisan Kiai Imaduddin Usman ini yang kemudian membuat suasana kajian pengetahuan yang cukup akademis ini semakin menarik. Mari kita simak sama-sama. Kita tahu bahwasannya Habib Hanif menuliskan buku bantahan kedua setelah buku pertamanya itu dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin, dan ini adalah artikel terbaru dari Kiai Haji Imaduddin membantah tulisan terbarunya Habib Hanif. Nah, kita baca teman-teman di sini ya. Teman-teman, perlu diketahui dengan judul rengginang ini khas makanan dari Banten ya. Ya, ini masih masih nuansa lebaran, karena kemarin tulisan di Habib Hanif itu kan bingkisan lebaran untuk Imaduddin Usman. Nah, ini dibalas lagi, jadi ini unik ya, saling ngirim-ngirim kue begitu. Nah, jadi ya ini sudah tanda kemesraan, jadi kita jangan jangan sibuk malah ini katanya faktor kebencian atau apa, itu enggak ya. Nah, ini kue rengginang dari Banten untuk Hanif Alatos. Pelan-pelan Hanif Alatos membuat buku sanggahan yang kedua terhadap penulis, artinya terhadap Kiai Haji Imaduddin. Buku itu diberi judul Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman, catatan atas jawaban Imaduddin Usman terhadap risalah ilmiah M atau Muhammad Hanif Alatos. Pertama, Hanif mengatakan, dalam tulisannya Imaduddin mengatakan risalah Hanif ini belum dapat membantah terputusnya nasab Ba'alawi, karena di dalamnya hanya mengetengahkan tentang pembicaraan para ulama terhadap nasab Ba'alawi mulai dari abad 9. Kemudian ia mengatakan ketika ketersambungan dari 345 sampai 996 Hijriah ini tidak ada
maka semua pujian ulama setelah tahun 996 Hijriah tidak berfaedah dalam isbat nasab Ba'alawi dan seterusnya. Pernyataan Imaduddin di atas menunjukkan bahwa ia tidak betul-betul membaca risalah ilmiah saya. Padahal saya pun yang membaca risalah tersebut maka akan melihat secara jelas dan gamblang bahwa saya mengutip kesaksian-kesaksian ulama dari kitab mereka sebelum tahun 996 Hijriah. Teman-teman, yang miring ini adalah tulisan daripada Habib Hanif ya. Itu juga ada risalahnya saya punya. Bagi teman-teman yang pengen tinggal chat saja di WA admin ya. Nah, pernyataan Hanif ini ada benarnya. Saya tidak terlalu serius membaca kalimat yang tidak ada kaitan dengan ketersambungan nasab Habib Ba'alawi. Ya, perlu diketahui bahwasanya pokok persoalannya itu adalah ada pada Ubaidillah di situ ya. Jadi mungkin ya itu Kiai Jamaluddin tidak terlalu serius untuk menanggapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan nasab Ubaidillah, karena itu mungkin yang dicari oleh Kiai Jamaluddin untuk menegaskan bahwasanya benar sungguh Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir, dan itu adalah sebuah penelitian yang sangat luar biasa. Kalau sampai bisa terbuktikan itu luar biasa, bisa mengukuhkan hujah para habaib yang dari Ba'alawi seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa atau mengapa lebih tepatnya ya, karena memang yang ingin kita gali adalah ittisalu riwayat nasab Habib Ba'alawi yang terputus. Nah, itu memang penelitiannya di situ. Jadi kita tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh berbicara suka atau tidak suka, benci atau tidak benci dengan penelitian seperti ini. Oh, berarti ini pembenci Habib. Oh, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mempercayai bahwasanya Ubaidillah ini putra dari Ahmad Al-Muhajir melalui kitab-kitab yang ada, ya silakan. Bagi yang ingin terus meneliti, skeptis, meneliti sampai ketemu benar-benar ada yang mengatakan bahwasanya Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir di abad ke-4, 5, 6, 7. Jadi ini soal perbedaannya. Jadi teman-teman intinya jangan ribut lah ya. Yang diperlukan bagi nasab Ba'alawi ini adalah ketersambungan riwayat dari mulai Ahmad bin Isa yang wafat dari 345 Hijriah sampai munculnya nama Ubaidillah yang mempunyai anak Alwi pada abad 10, yaitu ketika kitab Tuhfatul Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi yang wafat 996 Hijriah, memuat untuk pertama kali. Nah, sedangkan kitab-kitab yang banyak itu walaupun ditulis sebelum 996 Hijriah tetapi tidak menyebut nama Ubaidillah tetapi Abdullah, menurut penulis keduanya adalah orang yang berbeda. Semisal Hanif berhujah dengan kitab As-Suluk karya Al-Jundi yang wafat 732, di sana yang disebut bukanlah Ubaidillah tetapi Abdullah. Ya, di sini penegasan bahwasanya Ubaidillah dengan Abdullah di sini berbeda begitu. Dan ini akan saya ulas tersendiri untuk membuktikan bahwa Abdullah yang disebut itu memang bukan Ubaidillah leluhur para habaib. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Jadi begitu ya. Abdullah yang disebut di situ oleh Al-Jundi ya di di abad 8 itu bukanlah Ubaidillah, itu beda orang. Walaupun ada konten kreator yang mengatakan oh bahwasanya ini Habib Hanif yang benar karena ada Al-Jundi itu menulis Abdullah. Ya mungkin Abdullah itu dikiranya sama dengan Ubaidillah. Ternyata dalam penelitian Kiai Jamaluddin itu beda. Abdullah itu bukan Ubaidillah, itu dua orang yang berbeda gitu ya. Mimin dengan Mumun beda. Kalau Mimin itu ya pakai I, ya kalau Mumun pakai U kan. Tentu kalau dihadirkan keduanya ya beda. Walaupun kembar-kembar ya beda. Kedua, Hanif menggunakan hujah kitab itu kalau saya nggak baca Arabnya agak susah ya, yang wafat 768. Di sana ada syair tentang Ba'alawi di Hadramaut. Sekali lagi, Ba'alawi yang disebut itu bukan Ba'alawi para habib, itu Ba'alawi Bani Jadid. Ini sebetulnya di tulisan kemarin Kiai Jamaluddin juga sudah diterangkan ya. Tidak tegas menyebut nama Ubaid atau nama keluarga Habib Ba'alawi. Jadi ini juga tidak bisa menjadi hujah. Yang ketiga, Hanif menggunakan kitab Imam Ar-Rusuli yang wafat 778 Hijriah. Di sana yang disebut adalah Abdullah bukan Ubaidillah. Abdullah itu bukan Ubaidillah, dipertegas lagi. Astagfirullah. Enggak, ini saya membayangkan karena di tulisan sebelumnya Kiai Jamaluddin itu, di tulisan sebelumnya itu sudah menegaskan bahwasanya beda antara Abdullah dengan Ubaidillah itu. Jadi ketika ada yang menyamakan lagi, ini dipertegas sampai ya.
Ya maaf saya ketawa itu bukan ini ya, karena saya apa namanya membayangkan ketika Kiai Haji Hikmat ini menegaskan bahwasanya Abdullah itu bukan Ubaidillah, itu kan kayak gimana ya, ingin menegaskan bahwasanya Abdullah itu bukan Ubaidillah gitu ya. Hampura lur. Kitab ini tidak bisa menjadi hujjah. Nah, keempat, Hanif menggunakan kitab Imam Al-Kharaji ya, yang wafat 812 Hijriah. Lagi, yang disebut Abdullah, kitab ini tidak bisa menjadi hujjah pula begitu. Jadi kalau kamu yang dimaksud adalah mimin, tapi yang ketemu di tulisannya mumun, oh berarti tidak bisa mumun dijadikan mimin begitu ya. Yang kelima, Hanif menggunakan kitab Al-Imam Al-Ahdal atau Al-Ahdal ya, yang wafat 855 Hijriah. Kitab ini adalah ikhtisarus suluk ya, akan penulis bahas bersama As-Suluk dalam penelusuran perbedaan antara Abdullah dan Ubaidillah. Oh berarti nanti akan ada penelitian tentang Abdullah dan Ubaidillah. Tentu ini menarik, berarti Kiai Haji Hikmat ini benar-benar menunjukkan dirinya sebagai orang akademisi, seorang yang melakukan riset dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa menjadi hujah pula karena nama masih Abdullah. Keenam, Hanif menggunakan kitab Al-Imam Abdurrahman Al-Khatib yang wafat 855. Kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf konon menyebut nama Ubaidillah, tetapi kitabnya belum dicetak, katanya masih manuskrip. Manuskrip ini ada di Huraidah, Yaman, di perpustakaan Ahmad bin Hasan Al-Attas Habib Alawi. Perlu diketahui, Al-Jauhar Asy-Syafaf pula adalah manuskrip yang terdapat di perpustakaan Malik Abdullah bin Abdul Aziz Saudi dengan nama pengarang Abdullah Ibnul Hadi. Kitab manuskrip belum bisa dijadikan hujjah kecuali telah dipublikasikan dan bisa diverifikasi keasliannya oleh seorang muhakik terpercaya. Ketujuh, Hanif menggunakan kitab Kazim Al-Musyawi yang wafat 880. Di dalamnya yang disebut adalah Abdullah, tidak bisa menjadi hujjah karena tidak menyebut nama Ubaidillah. Kedelapan, Hanif menggunakan kitab Imam Asy-Syakhawi yang wafat 902 Hijriah, Makhromah yang wafat 947 Hijriah, kitab Ibnu Hajar yang wafat 947 Hijriah. Yahya bin Syarafuddin ya Al-Hasani yang wafat 965 Hijriah dan As-Samarqandi 996 Hijriah yang semuanya menyebut nama Ubaidillah. Namun kitab-kitab ini bermuara kepada satu referensi, yaitu kitab Al-Burqah Al-Musyiqah karya Habib Ali As-Sakron. Oh, berarti ulama-ulama di atas ini, termasuk ada Ibnu Hajar di situ, itu merujuk pada satu kitab yang sama, yaitu kitab Al-Burqah di situ ya, karya Habib Ali As-Sakron, dan tidak bisa menyambung kepada kitab yang lebih tua yang menyebut nama Abdullah seperti kitab As-Suluk. Kenapa? Leluhur Habib Ali As-Sakron yang dikenal pada zamannya bernama Ubaid tanpa diidofahkan kepada Allah. Hal ini diakui oleh Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya tersebut dengan ibarah wa hakadha huwa huna Ubaidun al-ma'rufu 'inda ahli Hadramaut wal musattaru fi kutubihim wal mutadawalu fi silsilati nasabihim wa nisbatuhum annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, itu terjemahnya, teman-teman bisa baca sendiri, ada ya. Ya, baca dulu teman-teman di situ. Nah, perhatikan bahwa yang tertulis berkesinambung bagi penduduk Hadramaut hanya sampai Isa, belum dilanjutkan kepada Muhammad An-Naqib sebagai ayah Isa. Untuk menyimpulkan bahwa leluhurnya yang bernama Ubaid tanpa pakai mudhaf ilaih, atau Allah itu lafzul Allahnya itu lafaz Allahnya itu mudhaf ilaih ya. Abdullah, abd itu mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Itu namanya jumlah idhofah. Itu adalah Abdullah. Habib Ali As-Sakron menyebutkan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil junni wa talkhisil awaji wa sabaqa bihi al-kalamu fi tarjamatil imami Abil Hasani Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Jadidin annahu Abdullah ibnu Ahmad bin Isa haitsu qala minhum Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hadid ibn Ali ibn Muhammad ibn dan seterusnya itulah ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Aduh. Ini terjemahnya teman-teman. Silakan dibaca sendiri ya. Tuh. Nah, perhatikan kalimat waqad fahimtu mimma taqaddama.
dan aku memahami dari yang telah lewat itu. Ini sudah dibahas di konten sebelumnya, konten saya itu, bahwa Ubaid bin Ahmad bin Isa itu adalah orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa berdasar kutipan kitab sejarah karya Al-Jundi. Dari situ diketahui bahwa yang dicatat sebelum itu hanya Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu ketika Habib Ali As-Sakron membaca kitab Al-Jundi, maka ia memahami atau menyimpulkan bahwa Ubaid ini adalah Abdullah. Jadi Ubaidillah ini adalah interpretasi daripada Habib Ali As-Sakron. Ini sudah saya sampaikan juga di konten sebelumnya ya. Apa orang-orang nggak baca atau gimana ini? Lalu kenapa Abdullah menjadi Ubaid lalu Ubaidillah? Habib Ali As-Sakron berargumen bahwa Abdullah bin Ahmad seorang yang tawadhu, yang merasa tidak pantas bernama Abdullah atau hamba Allah, maka ia menyebut dirinya Ubaid, hamba kecil pada lafaz Allah. Begitu ya. Jadi Ubaidillah Allahnya dihilang itu karena sikap tawadhu, jadi Ubaid saja. Begitu, hamba kecil begitu ya. Itu sebagai sifat tawadhu. Ini saya bacakan lagi. Walladzi yadhharu 'indi anna syaikhul imama Abdullah ibn Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far kana min azimi tawadhu'ihi wa yustahsanu atau istahsana yahtasinu wa yustahsanu tasghiru ismihi wa mahwu rasmihi tahqiran laha wa tasghiran lima yunsabu ilaiha wa ifna'an lid-da'wa wa muqtadayatil hawa bihasabi tasmiyati lahu. Nah, ini di dalam kitab Al-Burqah itu teman-teman yang tadi di atas ya. Silahkan teman-teman baca sendiri, ini terjemahannya mangga. Iya. Nah, cukup ya, bisa di-pause untuk membacanya teman-teman. Nah, kita lihat. Dari keterangan di atas disimpulkan bahwa di kalangan keluarga Ba'alawi sendiri, nasab yang masyhur hanyalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu ketika Habib Ali As-Sakron melihat kitab As-Suluk yang menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, ia berkesimpulan bahwa nama itu adalah nama lain daripada Ubaid bin Ahmad bin Isa. Jadi begitu ya. Itu interpretasi daripada Habib Ali As-Sakron. Ubaidillah dan Abdullah bukan satu orang berdasarkan kitab As-Suluk. Ini mungkin di konten berikutnya teman-teman ya. Ini sudah jauh ini pembahasannya. Nanti saya akan bahas di konten berikutnya karena ini cukup banyak ya. Saya buat 2 bag. Nanti insya Allah akan saya segera muat juga di konten yang kedua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.